ini udah fakta persidangan. Kalau kami sarankan Sandra Dewi mikir ulang lah ya, jangan mengelabui lagi gitu. Jaksa penuntut berdasarkan penyidik itu sudah menemukan aset-aset itu pada rentang waktu atau tempus kejadian. Kalau sekarang berkelit, kami melihat kayaknya dia mau melawan fakta gitu. Menurut hemat kami ini perbuatan sia-sia, malah membuka aib Sandra Dewi itu sendiri terhadap publik. Yang akan dia lawan adalah institusi negara yang sudah menyiapkan dengan baik tentang penyidikan, penuntutan, dan bahkan di sidang gitu. Dan kita tahu bahwa majelis hakim itu kan tidak bodoh ya. Mereka paham bahwa ini adalah upaya berkelit dari seorang Sandra Dewi ingin menyiasati hukum, ingin tanda kutip menipu publik. Nah, karena kan penyidik dan penuntut serta majelis hakim kan sudah lihat, kalaupun dia mau cuci tangan menunjukkan bahwa itu adalah hasil dia sendiri, tapi ditemukan pada rentang waktu kejadian kejahatan itu gitu ya. Lalu kalau memang itu benar adalah hasil dari dia sendiri, mana bukti? Dia tinggal menunjukkan bahwa bukti bahwa itu adalah income dia yang terjadi pada masa korupsi timah itu. Kami yakin nggak ada bukti itu. Mungkin jangan-jangan saudari Sandra Dewi udah lupa waktu itu untuk bekerja, saking asik mendapatkan income yang luar biasa itu kan. Saran kami, Bu Sandra Dewi gak usah ngibul deh, selesaiin aja, ntar lu jatuh lagi. Tapi itu kan aset-aset sebelum dia menikah ada, Bang. Kalau begitu yang salah jaksa. Kita mau menyalahkan itu. Kami nggak percaya itu. Kami melihat bahwa ada aliran yang terjadi terkait dengan korupsi. Atau jangan-jangan jaksa sudah mulai melebarkan rentang waktu korupsi. Kan bisa jadi. Tidak hanya sebatas 2015-2022 lagi. Tetapi sudah jangan-jangan ke 2010 itu. Yang kita belum tahu. Nah, apapun itu, ini fakta persidangan. Saran kita para pihak gak usah berbohong lah di depan sidang. Saran kita ya, begitu dia. Jadi kawan-kawan infotainment bisa lihat, kawan-kawan wartawan bisa lihat bahwa siapa yang berbohong akan ketahuan bohongnya. Gitu. Ya Bang, termasuk ada sebutan bahwa kulitnya sudah mengalami penyakit. Tapi notabene publik juga tahu bahwa dia seorang selebriti yang perawatan kulitnya juga ada. Seperti apa tuh Bang? Apakah isunya dibuat-buat atau? Sepertinya ya, dari berbagai hal yang diucapkan di persidangan, suaminya tidak tahu dia membeli sesuatu atau hal lainnya bahwa itu adalah punya dia. Dia nggak tahu bahwa dia menerima transfer, ternyata dia akhirnya mengaku. Ini kan menunjukkan ada kalimat-kalimat yang tidak baik yang dipertontonkan pada publik bahwa dia berkelit nih sebenarnya. Dia mau menunjukkan bahwa dia bersih-bersih terus gitu. Padahal publik udah tahu melihat dia nggak bersih gitu. Jadi saran kita, jangan Sandra Dewi menggunakan momentum yang sekarang untuk malah menunjukkan citranya dia orang baik gitu. Itu tidak baik bagi kita gitu. Kesel, nanti publik makin kesel sama Sandra Dewi. Gak usah, mending ikuti sidang itu, buktikan kalau itu tidak benar dengan bukti yang setara. Kalau jaksa sudah menyidik, jaksa sudah menuntut, ada di pengadilan, mana bukti lo membantah itu? Nggak bisa pakai mulut gitu. Bang, menurut temuan IAW sendiri, apakah hal yang sudah disita beberapa aset itu menutupi semuanya? Kalau untuk disita, kami nggak yakin itu akan menutup kerugian negara. Tetapi ini menjadi pembelajaran bahwa hal-hal buruk itu negara harus cepat bertindak dan rampas saja yang dalam tempus delikti aset yang mereka miliki. Siapapun yang di dalam, baik yang terkonsolidasi maupun terafiliasi, udah sita aja agar ada efek jerah. Kalau tidak nanti repot. Nanti coba kita bayangkan orang-orang seperti ini menerima aliran transfer sampai ratusan miliar. Waduh, kita nggak bisa bayangkan. Ini mohon maaf untuk yang teman-teman yang bekerja di standar biasa sampai 1000 tahun bekerja nggak bakalan nemukan deh uang sebegitu banyaknya gitu ya. Kan ini nggak adil. Sementara mereka makan uang curian, berperilaku seperti orang baik, pasangan yang ideal, menunjukkan hal-hal yang munafik menurut kita gitu. Saran kita, Sandra Dewi berhentilah munafikun gitu ya. Udah bicara jujur aja lah gitu. Ngaku kalau ya itu benar. Nanti takutnya dibuktikan jaksa ente malu.
Jaksa itu cerdik, pinter, punya resources untuk membuktikan itu. Abang, sejauh mana abang hasil audit abang untuk harta dari Sandra Dewi? Sejauh apa abang bisa mengetahui? Seluruh yang dibeli pada tempus kejadian yang dituduhkan oleh negara yaitu jaksa itu terafiliasi dengan korupsi. Semua. Sejauh yang dibeli dalam tempus itu. Lihat aja uang itu glamornya luar biasa. Modusnya mencuri bagaimana, memindahkan uang bagaimana, udah dibuka kok. Sekarang kok mau berkelit? Kami memberi nasihat, Sandra Dewi, jangan percaya orang yang memberi Anda masukan untuk berkelit di pengadilan, berbahaya. Apakah itu akan mempengaruhi hasil sidang, Bang? Putusan vonis nanti? Mohon maaf, mungkin Sandra Dewi baru sekali di sidang, jadi saksi, suaminya baru sekali tersangka. Hakim majelis hakim ini sudah ribuan kali bersidang, tahu karakter penjahat. Nggak lebih pintar Sandra Dewi dari majelis hakim. Saran kita nggak usah deh yang aneh-aneh gitu. Ini saran kita. Thank you.